Benar atau salah? Logistik pemilu atau pilkada itu hanya mencangkup pengadaan kertas suara dan kotak suara. Oke, Salah. guys. Ternyata mereka kompak. Aman. Jadi Kak Wahyu dulu ini kalau nggak salah siangnya ngawas kampanye ya. Malamnya lahiran ya. Itu dibayangkan tuh, guys. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Aryan Nugraha selaku host podcast Bawaslu Kota Bandung. Terima kasih ya teman-teman semuanya, sahabat Bawaslu sudah terus mantengin podcast kami. Dan pada hari ini di suasana yang sangat cerah ini, di studio yang sangat panas ini, kita telah kedatangan dua gestar kita, yaitu dari divisi SDMO Bawaslu Kota Bandung. Teneng. Oke. Kita sudah kedatangan Kak Wahyu dan Kak Wifki. Nah, mungkin sahabat Bawaslu di rumah pada ingin tahu nih, kepo tentang kakak-kakak berdua ini. Mungkin bisa diperkenalkan diri dari Kak Wahyu, perkenalan dirinya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lestari. Saya dari staf divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Badung. Saya bekerja di Bawaslu Kabupaten Badung itu dari tahun 2019. Mungkin bisa statusnya Kak, supaya teman-teman di rumah status kepo. saya menikah. Menikah ya. Set. Ayo. Oke, lanjut Mas Wifki. Ya, kalau nama kan sudah disebut sama host. Kalau bekerja bareng sih sama host dari 2022 bulan Mei ya. Iya. Bulan Mei kebetulan PNS angkatan pertama yang ditaruh di kabupaten. Ya. Asal Mas. Asal Bekasi, jauh. Jauh guys. Oke. Setelah sudah sekarang saya ingin tahu tentang pengalaman kerja sebelum di Bawaslu. Mungkin dari Wifki, sebelumnya pernah berkecimpung di mana gitu? Kalau sebelum di Bawaslu ini sebenarnya nggak ada hubungannya ya sama pekerjaan yang saat ini gitu. Jadi kalau sebelum di Bawaslu itu bekerja di industri perbankan syariah di Bekasi juga tetap gitu. Gitu sih. Tapi ada nggak perbedaan di bank dengan di Bawaslu itu apa bedanya? Bisa diceritakan ke teman-teman yang ada di rumah. Dulu kan ngurus keuangan, sekarang ngurus kepemiluan, apalagi kan ada hal yang mungkin kok Bawaslu gini ya, kok beda dengan di bank ya gitu. Bisa diceritakan dengan teman di rumah. Kalau Bawaslu sendiri itu kan apa ya, lembaga politik ya, bisa disebut lembaga politik ya. Iya. Jadi tidak bisa dilepaskan lah dari angin-angin politik. Jadi ada hal-hal yang memang memerlukan pemikiran yang lebih gitu loh. Pemikiran kritis yang lebih. Beda dengan pada saat di swasta dulu kan memang sudah ada apa ya namanya itu peraturan perusahaan dulu. Jadi kita kerja ikut itu aja gitu loh, dan tidak berpolitik juga karena emang kalau berpolitik kan di sana fraud ya di penjara dong. Berarti ada gini ya. Ada. Kalau perbedaan tetap ada pasti. Oke. Next ke Kak Wahyu. Sebelumnya kerja di mana Kak? Sebelumnya saya belum pernah kerja di mana-mana. Wow, berarti Tamat kuliah langsung di Bawaslu. kerja di Bawaslu. masih fresh graduate. 3 bulan setelah tamat langsung masuk Bawaslu. Ada keluh kesah nggak Kak? Misalkan dulu Kakak kan waktu kuliah jurusan apa? Agribisnis pertanian. Nah, dari dunia pertanian ke dunia kepemiluan. Gimana tuh? Harus diceritakan ke teman-teman di rumah. Aduh, gimana ya ceritanya ya? Emang agak melenceng sih ya. Ya. Pertamanya itu tamat kuliah, tiba-tiba dengar ada lowongan nih di Bawaslu. Terus saya lihat nggak ada ini jurusan, ya udah saya coba melamar di Bawaslu dan akhirnya lolos. Oke. Lalu terus sekarang selama di Bawaslu keluh kesahnya Kak? Keluh kesahnya, Iya. ya, aduh. Spill dikit. Keluh kesahnya itu pulang malam, dah pasti. Iya. Kalau pas tahapan pulang malam, habis itu kerjanya nggak kenal waktu. Mau itu jam kerja, udah lewat jam kerja, kalau udah dimintain data atau apa, ya harus kerjakan. Pasangan di rumah aman? Di rumah aman. Oke, syukurnya aman. Baik Kakak, jadi Kakak berdua kan dari divisi SDMO
dan diklat ya, Datin juga Iya. kalau nggak salah. Jadi karena pemilu maupun pilkada ini kan ada yang namanya tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik. Karena divisi ini menjadi PAC dari pengawasan logistik. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya atau hal-hal unik yang pernah terjadi ketika kakak-kakak ini mengawasi waktu logistik. Mungkin dari Kak Wahyu. Yang pemilu ya. Ya, pemilu maupun pilkada lah, bebas. Pengalaman unik waktu pengawasan logistik pemilu itu mungkin pas distribusinya tuh ya. Iya, Pas dis- ke desa berarti ya? Ya, Oke. ke desanya. Itu kayak kejar-kejaran. Pernah ngejar ininya, ngejar apa Truknya? namanya? Iya, ngejar Iya. truknya. Oke. Ada patwalnya udah ngebut, nyupir sendiri, cewek nyupir sendiri Wih, ngebut. strong banget ya. Terus? Eh, terus panas juga ya. Nggak pakai gini skincare berarti. Skincare-nya luntur. Oh, luntur. Terus? Udah nggak balik modal tuh. Mungkin itu aja sih. Kalau untuk yang pemilihan, kebetulan waktu itu saya lagi cuti. Oh, cuti. Cuti melahirkan. Oh, melahirkan. Iya, iya. Oke, next ke Mas Wifki. Kenapa? Apa? Enggak, yang pilkada Dari- apa pemilihan? Iya, keduanya, Mas. Oh, keduanya. Iya. Kalau pemilu itu keluh kesahnya atau pengalaman itu kan karena kemarin serentak semua ya. Iya, 5 Iya, suara ya. betul. Iya. Dari DPRD kabupaten, provinsi, RI, DPD, presiden, sama ya itu udah 5. Nah itu rasanya tuh kayak lelah aja gitu, lelah banget karena sebagai contoh misalkan dari teman-teman KPU sendiri melakukan proses sortir atau sebagainya itu misalkan sampai jam 17. Tapi kadang-kadang itu jam 10, jam 11 malam itu ada logistik yang datang. Kebetulan pada saat itu memang saya yang melakukan pengawasan. Itu jam 10, jam 11 datang. Jadi mau nggak mau ya tetap harus standby dari jam 22 sampai, dari jam 8 pagi pada saat itu ya. Sampai jam sekitar 23 dan besoknya juga masih harus kerja lagi. Jadi ya cukup melelahkan kalau yang pemilu ya gitu. Kalau yang pilkada sih kalau menurut pengamatan saya sendiri tidak terlalu melelahkan seperti pada Pemilu. saat pemilu, betul, karena ini kan gubernur dan bupati gitu. Jadi KPU juga melakukan sortir, kita yang melakukan pengawasan juga tidak terlalu butuh tenaga ekstra gitu loh. Jam 17 bisa selesai, jam 18, jam 19 bisa selesai. Mungkin bisa dihitung jari lah, bisa selesai jam 21 atau jam 22 itu bisa dihitung jari. Beda dengan pada saat pengawasan logistik di pemilu gitu. Mungkin kan yang kerja ini kan KPU ya, Iya. serta mungkin ada petugasnya, petugas sortir lipat maupun dan sebagainya. Mungkin gimana caranya Bawaslu untuk memastikan bahwa itu tepat jumlah, tepat sasaran itu gimana caranya, Mas? Kan kita kan tidak bisa menghentikan dan ini terus berjalan ya Iya, petugasnya ini. Gimana cara memastikannya? Itu setiap hari itu kan ada laporan ya, laporan dibuat namanya laporan hasil pengawasan atau form A. Di situ kan nanti ada tabel hari pertama itu sortirnya berapa, hari pertama itu sortir lipat surat suaranya berapa. Itu nanti kita sandingkan dengan punya KPU juga. Ini bener nggak kalau misalkan ada selisih, kemana nih hasil selisihnya gitu loh. Oke. Kita cari tahu apa mungkin kita salah menghitung karena keterbatasan tenaga dan waktu gitu ya. Sementara teman-teman KPU kan jumlah tenaganya lebih banyak gitu. Gitu sih, nanti itu di secara berjenjang itu form A itu nyambung gitu. Hari pertama berapa, kedua berapa sampai dengan berakhirnya proses sortir lipat. Logistik berarti kan dari awal sampai akhir jumlahnya harus sama, Mas. Iya. Nah, pernah nggak terjadi jumlahnya tidak sesuai? Kalau jumlah tidak sesuai berarti kan bisa kurang bisa lebih ya. Iya. Kalau kurang sih kemarin pada saat proses pilkada itu memang ada kekurangan di surat suara dan itu sudah kita lakukan komunikasi kepada KPU untuk segera melakukan pemenuhan terhadap kekurangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan gitu.
Karena logistik ini kan sangat apa ya, boleh dibilang sangat berperan penting ketika misalkan nanti pada waktu hari H pencoblosan ternyata Iya. logistik tidak tepat kan Iya. otomatis dapat mengganggu hak pilih dari pemilih. Betul. Nah, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Bandung untuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan logistik yang kurang, tidak sesuai dengan spesifikasinya, apa yang dilakukan oleh Bawaslu Bandung? Kalau dilakukan oleh Bawaslu Bandung sendiri, itu mulai dari pertama kali tahapan logistik berjalan itu kami sudah melakukan membuat surat imbauan kepada KPU mulai dari penentuan itu gedung tidak boleh banjir sesuai spesifikasi lah. Terus surat suaranya tidak boleh kurang, terus spesifikasinya juga sudah harus sesuai yang telah ditentukan gitu. Dan jika misalkan ada kesalahan juga kita melakukan saran perbaikan supaya hal-hal yang tersebut itu bisa segera diperbaiki gitu loh pada saat proses sortir, pada saat proses pengecekan, jangan sampai hal-hal tersebut nanti nyampe ke hari H. Oh Gitu. gitu. Wih, sangat gini ya, complicated sekali. Ya, Oke. Mungkin kita seberang dulu ke Kak Wahyu. Tadi diceritakan bahwa ada kejadian unik bahwasanya Kak Wahyu cuti kan melahirkan. Ya. Nah, mungkin diceritakan dulu ke teman-teman sahabat Bawaslu di rumah gimana tuh apa ya kesannya pengawasan dengan kondisi yang lagi hamil kan kan kita tidak bisa memungkiri ya perjuangan seorang ibu yang bawa anaknya, apalagi pengawasan sampai malam. Apa yang kakak alami tuh pernah rasakan? Waktu hamil 7 bulan itu merasa capek sih. Tiap hari itu udah ada jadwal nih. Sekarang pengawasan ini, besok itu, pulang malam, sampai rumah cuma dapat tidur, besok pagi udah bangun, kerja lagi gitu aja terus. Jadi agak merasa capek, tapi ada senangnya juga sih gitu. Padahal HPL tuh harusnya di awal November, mungkin karena agak merasa kecapean jadinya maju sampai di pertengahan Oktober akhirnya lahiran. Lumayan maju yang sangat Iya, signifikan hampir ya. 1 bulan lah. Tapi dari pasangan kakak nggak ada sempat melarang karena oh kamu sudah mau HPL nih stop dulu pengawasannya, atau karena menjelang HPL kan otomatis perlu waktu untuk istirahat yang cukup ya, apalagi harus sering kontrol, mungkin gimana itu Kak? Kalau dari pasangan sih nggak ada ngelarang, cuman dibilangin aja, rasain kalau emang capek bilang capek, tapi kalau masih merasa kuat ya silahkan gitu. Oke. Berarti Kalau untuk kontrol sih aman lah, bisa. pasangannya sportif berarti ya? Iya, Oke. aman. jadi Kak Wahyu dulu ini kalau nggak salah siangnya ngawas kampanye ya, malamnya lahiran ya. Itu dibayangkan tuh guys. Pagi, siang ngawas kampanye, malamnya udah keluar. Oke. Mungkin kita lanjut ya. Jadi pemilu dan pilkada ini kan kalau dibilang di Indonesia masih sistemnya langsung ya, maksudnya manual nyoblos. Nah, kan pernah ada wacana nih, kenapa nggak pemilu atau pilkada itu kita online? Karena ini kan zaman sudah globalisasi ya, udah modernisasi. Seperti di Amerika, vote-nya itu pakai tab atau pakai laptop lah. Misalkan mereka datanglah ke suatu tempat yang dikumpulkan, bisa tidak perlu ada logistik. Mungkin bisa diceritakan apa pendapat kakak, misalkan pribadi nih, kenapa nggak online saja? Ya, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya kalau online itu sangat bagus ya, Ya. dan cepat juga kan. Nggak perlu yang rekapitulasi dan hitung yang sampai berhari-hari sampai memakan korban jiwa itu gitu loh. Tapi permasalahannya adalah geografis Indonesia ini perlu diperhatikan juga. Kita nggak bisa menyamakan jaringan telekomunikasi di Jakarta dengan jaringan telekomunikasi di Indonesia, teman-teman di Indonesia Timur. Ya. Gitu. Bahkan untuk di Bali sendiri juga kan masih ada yang blank spot kan kemarin. Nah, kalau misalkan ketika Indonesia nanti jaringan telekomunikasi sudah baik, sudah memadai dengan sistem yang tentu baik juga, menurut saya sih bukan hal yang tidak mungkin untuk dilaksanakan secara online gitu. Terus dari Kak Wahyu, kira-kira mungkin nggak Indonesia ini nyoblosnya itu online Kak? Kalau menurut saya pribadi
belum belum mungkin sih ya. Karena kayak yang dibilang sama Mas Wifki, jaringan ininya telekomunikasinya itu yang jadi masalah utamanya. Kendala, iya. Oke. Berarti gini ya, berarti mungkin ketika masalah sarana dan prasarana itu memenuhi berarti ya? Iya. 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 Oke. Harus memadai dulu lah. Iya, harus memadai dulu. Oke. Jadi kita lanjut ke sesi games. Jadi kita jangan tegang-tegang kawan-kawan semuanya. Jadi kita ada ya. Kita ada 2 alat. Teman-teman nanti bisa jawab benar atau salah. Bisa dipegang dulu. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke kakak-kakak yang di depan saya. Jadi cukup nanti dibalikkan saja. Menurut pendapat pribadi benar atau salah. Yang pertama, benar atau salah? Logistik pemilu atau pilkada itu hanya mencakup pengadaan kertas suara dan kotak suara. Oke, guys. Salah. Ternyata mereka kompak. Lanjut, benar atau salah proses pengadaan logistik pemilu atau pilkada melibatkan banyak pihak termasuk KPU, penyedia barang, Bawaslu dan pihak keamanan. Benar. Oke, kompak, masih kompak, masih kompak. Yang ketiga, benar atau salah setiap TPS harus memiliki jumlah logistik yang sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar. Salah. Nah, bisa ceritakan kenapa tuh? Salah. Kalau sesuai dengan jumlah yang terdaftar, nanti tiba-tiba ada pemilih pindah, gimana caranya gitu kan. Oke. Pastikan surat suara kurang. Jadi harus Oke. plus 2,5%. Berarti jumlah logistik terutama surat suara harus plus 2,5%. Iya. Oke. Yang keempat, benar atau salah keterlambatan distribusi logistik pemilu dan pilkada dapat menyebabkan terjadinya konflik di lapangan? Konflik lapangan. Iya. Betul. Betul. Oke, masih kompak guys. Yang terakhir, benar atau salah logistik pemilu dan atau pilkada harus mencakup alat pelindung diri bagi petugas TPS untuk menjaga kesehatan selama hari pencoblosan. Ini pas COVID Pelindung berarti? diri. Pas Pelindung COVID. diri. Iya. Apa jawabannya? Benar. Pas COVID kan? Iya, pas Iya, COVID. benar. Oke. Ternyata sejauh ini mereka kompak ya teman-teman semuanya. Tapi yang terakhir benar apa salah? Ini COVID kayaknya nih. Oh, COVID ya? Oh, COVID. Baik. Terima kasih Kak Wifki dan Kak Wahyu telah hadir di studio kita ini. Jadi mungkin sebelum diakhiri ada pesan dan kesan atau harapan untuk Bawaslu ke depannya. Bisa dimulai dari Kak Wahyu. Pesan dan kesan, semoga Bawaslu semakin jaya. Dah. Darat, laut, dan udara Iya. itu. Oke, next. Mas Wifki. Semoga Bawaslu semakin kuat, semakin jaya pokoknya. Semakin jaya, semakin kuat. Simpel banget ya. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Semoga kedepannya bisa terus pantengin podcast kita. See you, sampai jumpa. Salam awas.